Di awal film kita diperlihatkan seorang pendeta bernama Monroe. Dia sedang mengunjungi sebuah gereja yang terpencil untuk memberitahu para pendeta yang ada di sana bahwasanya anak yang mereka lindungi sudah diketahui. Siapakah anak itu dan siapa yang mengincarnya? Kita akan mengetahuinya nanti bersama-sama. Dan inilah fasilitas yang ada di gereja. Monroe menyarankan kepada pendeta agar memindahkan anak itu ke pemakaman suci. Hanya itulah tempat yang aman. Tapi sayangnya orang yang mengincar anak itu keburu datang bersama para tentara bayaran. Dan inilah Kerrigan, orang yang mengincar anak itu. Ini adalah Nadia, sosok ibu dari Danny, sang anak yang diincar oleh Kerrigan. Di sini Nadia yang terpojok pun berhasil ditolong oleh Monroe. Tapi sayangnya Nadia malah hampir menembak Monroe. Pada akhirnya Nadia dan Danny berhasil kabur. Sementara itu Kerrigan dan Monroe mengejar Nadia. Dan tiba-tiba inilah film Ghost Rider Spirit of Vengeance. Maaf kalau salah baca. Hahaha. Dan inilah jagoan kita semua, John Blaze. Tiba-tiba Monroe datang di kediaman John. Sontak ia refleks menyerang. Ternyata Monroe berhasil selamat atas insiden waktu itu. Dan maksud kedatangan Monroe menemui John adalah untuk meminta bantuannya terkait Danny yang diincar oleh Kerrigan. Awalnya John menolak. Cuma karena John kasihan atau bagaimana, jadinya dia pun menerima ajakan itu. Nadia sendiri sekarang berada di sebuah kafe dan sedang digoda oleh berondong tua. Tapi pas berondong itu tahu bahwa Nadia punya anak, si berondong pun pergi sambil gegerusukan. Nadia dan Danny pun bergegas ke mobil kembali. Tanpa mereka sadari, Kerrigan sedang memantau mereka. Nadia pun kembali pergi sembari dibuntuti oleh Kerrigan. Sementara itu Monroe sedang santai di atas gedung, sedangkan John sedang ngomong dewek atas dirinya yang sudah lama tidak berubah jadi sang pengendara. Scene pun berpindah kepada Kerrigan yang masih mencoba untuk mendapatkan Danny, tapi di sini John seperti orang yang kesurupan. Apakah dia akan berubah jadi Aingaung? Oh jelas tidak, sang pengendara pun bangkit kembali. Kita kembali kepada Nadia yang berhasil dicegat oleh Kerrigan. Dia berusaha membela diri, cuma Nadia berhasil ditangkap oleh Kerrigan dan pasukannya. Ya, hiji awewe ngelawan lobana laki bersenjata yuk kumaha tuhnya. Aduh. Danny pun berhasil ditangkap. Pas Kerrigan mau nembak Nadia, itulah tiba-tiba iya, datanglah jagoan kita semua untuk membantai mereka semua. Satu sabetan saja sudah membuat satu manusia jadi abu. Dan Ghost Rider pun menggunakan jurus andalannya, yaitu pelototan maut. Barang siapa yang melihat matanya, maka ia akan mati. Hahaha. Cuma entah kenapa di saat darah Danny celak, Ghost Rider bisa merasakannya. Dan di sini Kerrigan dengan satu kawannya mencoba melawan Ghost dengan shotgun dan berhasil melumpuhkan si Ghost sementara. Danny pun berhasil diculik sedangkan Nadia dibiarkan begitu saja. Keesokan harinya John terbangun di rumah sakit dan di sini John menanyakan obat bius pada suster. Entah gunanya untuk apa. Cuman suster berbicara, Anda sudah dibius dan sekarang Anda sedang ditunggu polisi. John yang masa bodoh pun mengacak-ngacak lemari obat untuk menemukan obat penenang itu dan langsung meninggalkan rumah sakit itu. Di saat John mencoba kabur, dia pun bertemu dengan Nadia dan mencoba mengikutinya. Sementara itu Danny yang ditangkap pun diturunkan di lahan kosong dan Kerrigan sedang menelpon seseorang membicarakan si Danny ini. Dan disinilah kita terkuak fakta bahwasanya si Danny ini mau diberikan kepada seseorang bernama Roarker, yakni sosok iblis yang bersemayam di tubuh manusia. Dan niatnya iblis ini ingin pindah ke tubuh si Danny ini karena sudah jadwalnya si iblis untuk pindah ke tubuh baru. Kenapa bisa demikian? Apakah ada kaitannya iblis dengan Danny? Kita akan mengetahuinya nanti. Dan di sini Roarker ingin berbicara dengan Danny, tapi bukannya ngobrol, Roarker malah memberikan mantra tertentu yang katanya bisa menjadi penghalang agar Ghost Rider tidak bisa melacak keberadaan Danny. Sementara itu John yang sudah berhasil ketahuan sama Nadia pun mulai mengutarakan niatnya yang ingin membantu menyelamatkan Danny. Dan sekarang John ikut bersama Nadia untuk menemui mantan anak buahnya si Kerrigan ini yang tahu keberadaan Kerrigan sekarang. Karena pada dasarnya John tidak bisa melacak Danny karena Danny sudah dikasih mantra penghalang oleh Roarker. Dan di sini jugalah terkuak fakta bahwasannya dulunya Nadia ini pernah melakukan perjanjian dengan Roarker.
dan Denny yang menjadi tumbalnya gitu loh. Sedangkan sekarang berhubung Denny ini tempat yang bagus untuk iblis itu bersemayam, jadinya ya diincer-incer lah itu si Denny oleh si Roarker ini. Singkat cerita, Nadia dan John pun sudah sampai di klub malam, yakni tempat kediaman Fasi, mantan anak buahnya Kerrigan. Tanpa basa-basi, John langsung menangkap Fasi dan menginterogasinya terkait keberadaan Kerrigan sekarang. Jika Fasi tidak memberitahu mereka, maka John akan memakan nyawanya. Hahaha. Setelah mengetahui keberadaan Denny, John pun sudah tidak kuat lagi untuk menahan. Jadinya dia pun langsung berubah menjadi Ghost Rider. Scene pun berpindah di sebuah tempat pertambangan. Kita diperlihatkan Kerrigan yang sedang bertransaksi ilegal dengan rekan bisnisnya. Secara bersamaan dia telah sampai di sana dan langsung melepaskan Denny yang disekap. Cuma baru aja mau pergi, muncul anak buahnya si Kerrigan ini yang langsung mencegah mereka. Tapi tiba-tiba Ghost Rider pun muncul di tempat. Kerrigan dan anak buahnya pun bersiap untuk menembak si Ghost dengan bazooka barunya. Hahaha, tidak semudah itu Ferguson. Ghost Rider pun sudah siap dengan rantainya yang membantai mereka semua. Bahkan di saat Ghost Rider terpojok, ya, dia mengubah kendaraan besar menjadi sosok monster menyeramkan. Sementara itu Nadia dan Denny pun berhasil kabur. Ghost Rider yang mengetahui itu langsung mengejar mereka dan hampir saja membunuh si Nadia. Tapi beruntungnya Denny berhasil mencegah hal itu terjadi dan John pun sudah kembali ke wujud manusia aslinya. Jadi ketika John berubah menjadi Ghost Rider, dia itu tidak bisa berpikir jernih atau sadar lah istilahnya mah gitu ya. Jadi dia bisa membunuh siapa saja kecuali orang yang memang terkoneksi dengannya. Contohnya kayak si Denny ini gitu. Keesokan harinya, TKP bekas pertarungan Ghost Rider pun diramaikan oleh rombongan petugas. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Kerrigan masih hidup, tapi udah ngap-ngapan karena ditimpa oleh batu besar. Secara bersamaan pula muncullah Rocker yang langsung memberikan perjanjian kepada Kerrigan akan memberinya kekuatan asalkan bawakan Denny untuknya. Pada akhirnya Kerrigan pun berubah menjadi manusia dengan kekuatan yang membusukkan. Jadi bisa ngebusukin apa aja yang dia pegang. Secara bersamaan, Denny dibawa beserta Nadia oleh si John menuju pemakaman suci yang di awal Monroe ceritakan. Karena disitulah tempat yang aman dan di sini jugalah kedekatan Denny dengan John pun mulai terlihat. Singkat cerita mereka pun sudah sampai di tempat pemakaman suci dan inilah Zatanos, yaitu orang yang memiliki tempat ini sekaligus gurunya si Monroe. Nadia dan Denny pun dibawa oleh anak buahnya Zatanos, sedangkan Monroe dan John berkeliling ruangan yang dimana di situ tempat penyimpanan minum-minuman yang dihibernasikan, vegetarian yang difermentasikan. Sorry teman-teman, suka lupa itu kata-kata itu ya. Dan di sini juga Monroe bercerita bahwa Zatanos itu dulunya adalah seorang malaikat. Cuman karena melanggar sesuatu, dia pun dikutuk oleh Tuhan dan sekarang dia menjadi manusia yang benci akan hal keburukan. Dan di sini juga John mulai bercerita bahwa dia ingin kembali normal, alias mau jadi manusia normal lagi, gak mau jadi iblis lagi. Lalu Monroe pun meninggalkan si John di tempat itu sendirian, dan John pun seperti terkurung dalam ruangan putih bercahaya. Iblis yang ada di dalam tubuh John juga seperti dihisap oleh sesuatu, sehingga John pun normal kembali. Setelah tersadar, John pun langsung mencari keberadaan Monroe dan ternyata Monroe sedang ditawan oleh salah satu anak buahnya Zatanos. Di sini Zatanos akan mengeksekusi mati Denny karena dia sudah tahu bahwasanya Denny akan menjadi tubuh barunya si iblis Roarker itu. John yang sudah hilang kekuatannya pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seharusnya mah ya pastiin dulu lah ya gitu. Jangan langsung mengambil keputusan cepat. Gak angger kalau Denny kenapa-napa, makan John juga yang repot. Bener nggak teman-teman? Pengeksekusian pun dimulai saat Zatanos ingin menebas leher Denny. Itulah tiba-tiba ya muncullah si Kerrigan dengan wajah monsternya membantai semua anak buahnya Zatanos termasuk Zatanosnya juga.
Selesai dengan itu semua, Kerrigan pun menculik Danny kembali. Singkat cerita, Danny pun berhasil diserahkan kepada Roarker. Bersama dengan hal itu, John dan kawan-kawan pun bersiap-siap untuk menyelamatkan Danny. Mereka akan menyusup pada saat ritual pemindahan roh dilakukan. Dan kita bisa lihat bahwa yang hadir di acara ritual tersebut adalah orang-orang bertahta semua, seperti gubernur, wali kota, petugas pajak, kepala polisi, dan tentunya pejabat yang korupsi. Acara ritual pun tiba, yang dimana mereka semua menggunakan jubah serba hitam. Sebelum ritual dimulai, Roarker pun memberikan pidato terlebih dahulu. Tapi di sisi lain, John dan kawan-kawan mulai menyusup ke dalam dan menumbangkan satu persatu penjaga. Dan kini roh iblis sudah mulai masuk ke dalam tubuh Danny. Tapi harus gagal, karena kemunculan Monroe yang mengacaukan acara ritual dan mendebaki orang-orang yang ada di sana secara membabi buta. John yang sudah ada di sana pun langsung membogem banget si Roarker ini. Tapi sayangnya Monroe harus mati di tangan Kerrigan di saat dia bertarung dengannya. John yang terdesak pun dikerumuni oleh para jemaat sesat itu. Tapi Danny yang sudah sadar pun menghampiri John, dan inilah yang dia lakukan. Ya, John pun kembali menjadi sang iblis berkepala api dan langsung menghanguskan apa saja yang ada di sekitarnya. Di sini Roarker pun kabur sembari membawa Danny, cuman Ghost Rider langsung mengejarnya. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Ghost Rider dengan mudahnya menumbangkan semua anak buah Roarker. Di sini Nadia yang ikut mengejar pun dihadang oleh Kerrigan, lalu disusul oleh Ghost Rider yang langsung bertarung di atas mobil yang Nadia tumpangi. Pada akhirnya Kerrigan berhasil dikalahkan. Mobil Roarker pun terguling. Ghost Rider pun tanpa basa-basi langsung mengirim iblis Roarker kembali ke dalam neraka. Setelah itu semua selesai, Danny langsung dikembalikan kepada Nadia. Dan sekarang Ghost Rider bukanlah iblis lagi, melainkan malaikat. Film pun tamat.